Bab 239 Lehain, 10. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saya minta maaf. Eugene menundukkan kepalanya karena menyesal dan tidak bergerak untuk membela diri. Dia terlalu sadar bahwa ketika Anise dalam keadaan ini, tidak ada gunanya mencoba memaafkan perilakunya. Orang lain manapun mungkin mencoba menawarkan beberapa pembenaran yang lemah, tetapi Eugene tahu lebih baik daripada membuang-buang napas. Sebaliknya, dia tahu satu-satunya pilihan adalah meminta maaf dengan segera dan tanpa reservasi. Suara Anise dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia bertanya kepada Eugene, apakah kamu bahkan memahami kesalahan yang telah kamu lakukan? Terlepas dari 3 lekukan yang berbeda di wajahnya, sudut bibirnya yang terbalik dan kerutan di matanya, aura ancaman yang jelas terpancar darinya. Eugene hanya bisa gemetar ketakutan, meskipun dia tidak bisa melihat matanya dengan jelas, yang menyempit menjadi bentuk bulan sabit. Dia sangat akrab dengan tatapan dingin dan tajam yang tersembunyi di balik kelopak yang setengah tertutup itu. Molon berdeham tiba-tiba, tanpa alasan khusus selain untuk memecah ketegangan di ruangan itu. Sebagai sesama manusia dan pejuang, dia merasakan kewajiban untuk membela Eugene dan menenangkan kemarahan Anise. Tapi begitu Anise mengalihkan pandangannya yang berseri-seri ke arahnya, dengan sedikit memiringkan kepalanya, Molon mendapati dirinya menahan napas, tidak yakin apa yang harus dikatakan selanjutnya. Molon telah menanggung beban penuh dari kemarahan Anise jauh lebih lama daripada yang dialami Hamel 3 abad lalu. Atau lebih tepatnya, lebih akurat mengatakan bahwa Anise telah menanggung penderitaan terbesar karena kecerobohan Molon. Setiap kali Molon menyerang ke depan seperti badut yang bodoh, mengabaikan bahaya di belakangnya, Anise akan terpaksa mengikuti jejaknya, sambil melepaskan semburan kutukan yang bahkan bisa membuat prajurit yang paling tangguh sekalipun tersentak. Setiap kali Molon menggunakan kapak dan palunya dengan liar, Anise tidak punya pilihan selain segera melakukan kemampuan penyembuhan ajaibnya untuk menyembuhkan luka Molon. Keberanian Molon yang luar biasa dan keberaniannya yang tak tergoyahkan telah memungkinkannya untuk memimpin pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menuju kemenangan. Namun, hanya melalui tindakan campur tangan ilahi Anise yang berulang kali, Molon berhasil bertahan dari setiap pertempuran, selalu bertarung di garis depan. Kemampuan ajaib Anise telah mencegah Molon menderita luka fatal atau cacat permanen, memungkinkan dia untuk terus berjuang dan memimpin pasukan mereka menuju kemenangan berkali-kali. Setiap kali rasa sakit dari stigmata, frustrasi, dan kemarahannya mencapai puncaknya, Anise akan melepaskan emosinya tanpa kendali, mengarahkan rentetan mautnya hampir secara eksklusif ke Molon dan Hamel. Meski begitu, Molon merasakan kegembiraan melihat Anise akhirnya melampiaskan emosinya setelah sekian lama. Namun, dia tidak mendekatinya dengan senyuman atau berusaha memeluknya, meskipun dia dikenal karena kebodohannya. Dia punya akal sehat untuk tahu lebih baik daripada memprovokasi dia lebih jauh. Molon mengalihkan pandangannya, masih menahan napas, dan tetap diam. Itu adalah pernyataan tak terucapkan bahwa dia tidak menginginkan bagian dalam situasi yang sedang berlangsung. Eugene tidak bisa menahan perasaan kecewa dan pengkhianatan dari kurangnya dukungan Molon. Kamu seharusnya tidak mencoba campur tangan sejak awal. Mengapa Anda memprovokasi dia lebih jauh dengan berdeham? Dasar tolol yang menyedihkan, Eugene memarahi Molon secara mental. Eugene ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus berlutut untuk menenangkan kemarahan Anise. Dia mencuri pandang padanya, dan melihat ekspresi marahnya membuatnya semakin tidak yakin. Mereka bertiga berdiri di atas lantai tertinggi menara, di mana angin dingin dari padang salju berhembus dari jendela dan dinding yang hancur, menambah suasana tegang. Molon bertanggung jawab atas dinginnya es yang memenuhi udara. Ketika Raja Iblis Penahanan telah menyerbu benteng, Molon telah menyerbu ke arahnya dengan menghancurkan jendela dan dinding, yang pada akhirnya menyebabkan angin dingin dari padang salju yang memenuhi ruangan. Dalam hati Eugene mengkhawatirkan konsekuensi serangannya terhadap Gavit Linman. Namun, Gavit akhirnya meninggalkan benteng dengan kabut hitam. Sementara itu, Anise memainkan perannya dengan berpura-pura menerima pesan ilahi, sementara Paus Yuras telah mengenali pedang suci dan pesan ilahi yang seharusnya. Molon juga menunjukkan dukungannya atas tindakan Eugene dengan menepuk pundaknya dan memeluknya. Berkat bantuan mereka, orang lain tidak dapat mempertanyakan tindakan tiba-tiba dan tidak terduga dari Eugene. Meskipun Kaisar Kill tampak benar-benar tidak yakin, dia tidak bisa lagi menekan Eugene ketika ksatria pelindungnya, Alcester Dragonic, juga turun tangan untuk melindungi Leonhard muda. Menilai dari mata bajingan itu, dia pasti akan menemukan sesuatu untuk ditanyakan padaku. Yah, itu bukan urusanku untuk saat ini. Eugene melakukan beberapa perhitungan mental cepat untuk mengukur situasinya. Tidak hanya Kaisar Kill tetapi juga Sultan Nahama telah mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap Eugene, memelototinya secara terbuka. Tidak mengherankan, mengingat Amelia Merwin, salah satu dari 3 penyihir penahanan, secara terbuka berkolusi dengan Sultan. Direktur Aliansi Anti-Iblis dan Raja Simuin juga telah menatap Eugene dengan tatapan intens, tetapi Eugene tidak tahu apa niat mereka. Anise memiringkan kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke arah Eugene, matanya masih tersembunyi di balik senyuman. Suaranya lembut dan ingin tahu ketika dia berbicara, apa yang kamu pikirkan? Tiba-tiba, senyumnya memudar sedikit, dan matanya sedikit terbuka, memperlihatkan tatapan dingin dan menakutkan yang membuat Eugene menggigil. Itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia ingat. Dia menahan napas,
tidak dapat memberikan jawaban yang tepat, merasa seolah-olah berada di bawah pengawasan ketat. Hamel, mengapa saya harus menderita karena tindakan Anda yang sembrono, kurang, dan bodoh? Lanjut Anis. Maaf, ulang Eugene. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Mengapa kamu meminta maaf? Apakah Anda benar-benar tahu apa yang telah Anda lakukan salah? Hamel, saya tahu Anda tidak benar-benar menyesali tindakan Anda. Anda dan saya sudah saling kenal sejak lama, dan saya mengenal Anda lebih baik dari yang Anda kira, kata Anise. Maaf, ulang Eugene. Jadi, apa kesalahanmu? Tanya Anis. Serangan terhadap Gavit, gumam Eugene. Jelaskan padaku kenapa itu salah, kata Anise. Eugene tahu jauh di lubuk hati mengapa dia menyerang Gavit Linman, tetapi mengungkapkannya dengan kata-kata terbukti menjadi tugas yang sulit. Saat dia ragu-ragu, Anise mendengus mengejek dan mengejeknya. Kamu bahkan tidak bisa mengartikulasikan alasan di balik seranganmu, bukan? Katanya dengan memiringkan kepalanya. Itu karena tindakanmu didorong oleh emosi mentah, Hamel. Itu sebabnya kamu tidak bisa menjelaskan secara koheren kepada siapapun alasan di balik tindakanmu. Bajingan itu yang memintanya, balas Eugene. Hamel, Anda meminta untuk meronta-ronta sekarang dengan apa yang Anda katakan, kata Anise. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk mengatakan sesuatu seperti itu? Kamu sangat berpendidikan, tidak seperti aku, jadi kamu harus. Ketika Eugene tersandung pada kata-katanya, mencoba untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya, serangan tiba-tiba Anise membuatnya lengah. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, senjatanya, cambuk dengan keterikatan adamantium yang berbahaya, meluncur ke arahnya dengan kekuatan mematikan. Itu mengancam akan membelah tengkorak Eugene. Mengapa kamu menghindarinya? Teriak Anis. Aku akan mati jika aku tertembak. Eugene balas berteriak. Jangan jadi bayi. Saya tahu betul bahwa tubuh Anda saat ini jauh lebih sehat dan lebih kuat daripada tubuh rapuh di kehidupan Anda sebelumnya, jawab Anise. Hamel tidak lemah, tiba-tiba Molon menyela. Molon, kamu diam saja dan diam saja. Dan apa yang tidak lemah tentang dia? Hamel berdarah dan pingsan hanya dengan topi, membuat hidup saya sulit, kata Anise. Hamel memaksakan diri hingga berada dalam kondisi seperti itu. Hamel adalah pejuang yang hebat, balas Molon. Diam saja, ada semanis melotot dengan api di matanya, dan Molon dengan patuh dan diam-diam menutup bibirnya. Hamel, aku tahu itu tidak biasa bagimu untuk bertindak begitu emosional sebelumnya, jadi aku bisa memeriksanya. Tidak apa-apa bagimu untuk bertindak seperti itu 300 tahun yang lalu. Jika saya harus mengatakan omong kosong seperti itu. Katakan omong kosong seperti itu. Bukankah itu sedikit, sela Eugene. Berhentilah memotongku kecuali kamu benar-benar ingin membunuh dirimu sendiri, kata Anise. Maafkan aku, kata Eugene. Anise berdeham dan melanjutkan, ngomong-ngomong. Sejujurnya, 300 tahun yang lalu, kami memiliki Sir Vermont, meskipun Anda telah meninggal. Bibir Eugene terkulai menjadi cemberut mendengar kata-katanya. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Bahkan jika itu benar, bukankah menyakitkan untuk mengatakan hal seperti itu langsung ke wajahnya? Kami memiliki Sir Vermont, jadi tidak apa-apa bagi Anda untuk bertindak sembrono dalam jumlah sedang. Bahkan jika Anda mendapat masalah saat bermain-main, kami memiliki Sir Vermont untuk mengurusnya. Yah, aku juga ada di sana, juga Sienna dan Molon. Tapi Anda tidak bisa terus bersikap seperti itu. Hamel, saya pikir saya katakan terakhir kali. Di era ini, Anda harus seperti Sir Vermont, terang Anise. Kamu sangat kejam, gumam Eugene. Saya pikir perilaku ceroboh Anda bahkan lebih buruk. Bagaimana jika Gavit Linman melawan kehendak Raja Iblis Penahanan dan malah mencoba membunuhmu? Tanya Anis. Dia adalah seorang anak yang bangga menjadi seorang ksatria dan Blade of Incarceration. Dia tidak akan pernah melakukan itu, balas Eugene. Anise memutar cambuknya di atas kepalanya sambil berbicara. Itu sesuatu yang kita tidak pernah bisa yakin, katanya. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu dapatkan dari menyerang Gavit? Adamantium berkilau dengan kilatan berbahaya, dan Eugene menelan ludah, tidak pernah membiarkan matanya melewatkan lintasan senjata mematikan itu. Saya mendapatkan kepercayaan diri dalam banyak hal. Pertama, Gavit dan Raja Iblis Penahanan tidak akan pernah mengganggu apa yang saya lakukan kecuali saya pergi ke Babel. Raja Iblis Penahanan tidak akan keluar dari Babel untuk menghancurkanku, dia juga tidak akan memaksaku untuk Babel menggunakan Gavit, kata Eugene. Tapi itu bukan niatmu untuk mencari tahu pada awalnya, kan? Kata Anis. Tidak, Anise, kamu melihat bajingan itu berlutut di tanah, kan? Ada sesuatu tentang bagaimana rambut miringnya yang berminyak memantulkan cahaya. Hanya dengan melihatnya membuat saya ingin memberikan tendangan yang bagus. Tapi saya pikir memotongnya dengan pedang akan lebih baik daripada menendangnya, jelas Eugene. Jadi itu karena emosimu pada akhirnya. Hamel, apa perbedaan antara pria yang tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya dan wanita jalang? Geram Anis. Sekarang kau memanggilku dan memperlakukanku seperti anjing, gerutu Eugene. Bibir Anise melengkung menjadi senyuman tipis, suaranya halus dan tak tergoyahkan. Tidak, Hamel, kau bukan anjing kampung belaka. Kamu hanya selangkah di atas itu. Dia memberi isyarat dengan tangannya, memberi isyarat kepada Eugene untuk bergabung dengannya dalam doa.
Tangannya terkatup di depan dadanya, dan dia menutup matanya dengan ekspresi saleh. Mari kita berdoa bersama, oke. Bertobatlah atas kesalahanmu, dan berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan bertindak berdasarkan emosimu lagi. Ulangi setelah saya, mulai saat ini, saya berjanji untuk tidak pernah bertindak sembrono seperti ini, dan saya bersumpah untuk tidak pernah menyusahkan Anise tercinta. Kakak, protes Christina. Jika Anda mau, saya akan meminta dia menambahkan nama Anda juga, janji Anise. Aku tidak menginginkan hal seperti itu. Benar-benar, apakah Anda benar-benar tidak menginginkannya? Christina Rogeris, dia yang menipu dirinya sendiri tidak dapat memperoleh keselamatan melalui cahaya dan naik ke surga. Aku sudah diselamatkan, jadi tidak apa-apa. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Apakah itu benar, Christina? Apakah keselamatanmu sangat sedikit sehingga kamu akan puas hanya dengan menonton kembang api bersama Hamel? Yah, itu tidak sama untukku. Saya serakah, jadi saya hanya akan berpikir bahwa saya telah diselamatkan setelah saya menulis sejarah baru dengan Eugene, hal-hal yang belum Anda lakukan dengannya. Saudari, apa yang kamu katakan sangat berbeda dari apa yang kamu katakan sebelumnya, teriak Christina, tetapi Anise tidak menjawab. Petik 2. Apakah saya benar-benar harus memasukkan bagian yang disukai? Tanya Eugene. Jangan repot-repot jika kamu memiliki banyak kebencian dan kebencian terhadapku, jawab Anise. Saya suka Anise dan Hamel, selamolon. Jika kamu membuka mulutmu sekali lagi, aku bersumpah. Geram Anis. Anis, katakan yang sebenarnya. Kamu lebih kesal tentang bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri di depan orang lain daripada mengkhawatirkanku, kan? Tanya Eugene. Kamu sudah tahu jawabannya, jadi kenapa kamu repot-repot bertanya padaku, Hamel? Saya berusia lebih dari 300 tahun, namun, karena Anda, saya harus melalui begitu banyak masalah, melebarkan sayap, menari, dan bahkan menjambak rambut saya karena frustrasi. Anda terlalu sibuk bertengkar dengan Gavit untuk menyadarinya, tetapi cara para pendeta Yuras memperlakukan saya. Apakah Anda tahu bagaimana anak-anak itu, yang pernah menghormati saya sebagai orang suci dan mengikuti setiap kata dan tindakan saya, memandang saya? Apakah Anda tahu ekspresi seperti apa yang mereka miliki di wajah mereka? Pikiran itu saja menyebabkan wajah Anise memerah karena panas, membuat pipinya terasa seperti terbakar. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, menggenggamnya bersama dalam doa. Eugene menyetujui tanpa sepatah kata pun pada pernyataan Anise, mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya. Saat dia mempertimbangkan situasinya, dia menyadari bahwa Anise telah didorong terlalu jauh. Juga benar bahwa dia telah menyerang Gavdi tanpa peringatan sebelumnya. Eugene melafalkan, mulai saat ini, saya tidak akan pernah bertindak sembrono. Aku bersumpah untuk tidak pernah menyusahkan. Anise tersayangku lagi. Kamu mengatakan sayang 2 kali. Apakah itu berarti kamu mencintaiku 2 kali lipat? Atau apakah Anda menyarankan agar Anda juga mencintai Christina? Dia mendengarkan dari dalam diriku, kata Anise. Aku hanya gagap, jawab Eugene. Hamel, kamu sepertinya sudah bertobat dengan tulus, jadi aku juga akan memaafkan Hamel tercinta, kata Anise dengan senyum senang sebelum meletakkan pukulannya. Muncul dari balik jubahnya, Mer bergumam pelan, Sir Eugene hanyalah bajingan kafir. Matanya yang tumpul dan tak bernyawa tertuju pada Eugene, menyebabkan rasa bersalah yang berat menyelimutinya. Aku akan mengingat semuanya. Suatu hari, ketika Lady Sienna dilepaskan dari segelnya, saya akan memastikan untuk menceritakan semua yang saya dengar dan alami. Lakukan sesukamu. Jika Sienna memiliki hati nurani, dia tidak akan menyalahkan saya, kata Anise. Kenapa dia tidak menyalahkanmu? Kata Mer. Anise tertawa sinis menanggapi pertanyaan Mer. Kenapa Sienna tidak menyalahkanku? Ulangnya, pikirkan tentang itu, nak. Sudah cukup jelas, bukan? Sienna mungkin terluka, tapi dia selamat. Dia disegel, iya, tapi dia masih bernafas. Tapi bagaimana dengan saya? Tubuhku hancur, tulangku berubah menjadi debu, dan dagingku direduksi menjadi pupuk untuk Anis generasi berikutnya. Anise memasang ekspresi merenung ketika dia berbicara tentang masa lalunya yang mengerikan. Bibir Mer terbuka dan tertutup berulang kali, indikasi diam dari ketidakmampuannya untuk merespon. Dengan tempat tinggal saya saat ini berada di dalam Christina, yang cocok dengan saya dalam banyak hal, tidak dapat disangkal bahwa saya hanyalah roh yang tidak terpenuhi. Aku seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin, bisa hilang kapan saja. Apalagi jika Christina menolakku karena keengganannya untuk menerima keberadaanku. Kakak, saudari, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi tolong jangan katakan sesuatu yang begitu menyedihkan, Christina menyela sambil berteriak. Diam-diam Anise menikmati teriakan Christina. Konten iklan. Saya, sama seperti ketika saya mengambil hidup saya di masa lalu, saya akan menghilang sia-sia tanpa mencapai apapun yang saya harapkan. Meski begitu, saya tidak akan menyalahkan siapapun. Bukan Anda, Mer Merdain, yang memperlakukan saya seperti kucing pencuri, atau Sienna, yang mungkin mengkritik perbuatan saya, atau Anda, Hamel, karena tidak memegang saya. Sama seperti tanah kembali ke bumi, dan debu menjadi debu, saya akan kembali menjadi tanah dan debu dan berdoa untuk kebahagiaan dan istirahat yang nyaman bagi mereka yang saya cintai di surga, kata Anise sebelum sengaja mengambil jeda.
Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memberikan senyum paling baik yang bisa dia kerahkan. Meskipun aku mungkin tidak lebih dari pengingat samar, hantu, aku mencintai kalian semua. Tetesan besar terbentuk di mata Molon, dan Mer juga terisak. Bahkan Eugene mendekati Anise dengan ekspresi sedih dan merentangkan tangannya sebelum membawanya ke pelukannya. Mer juga menyodok keluar dari jubah dan bergabung dalam pelukan. Saya minta maaf. Lady Anise mungkin jahat, tapi kamu tetap orang yang baik. Aku juga mencintaimu, Lady Anise, kata Mer. Aku juga suka Anis. Molon membawa Eugene, Anise, dan Mer ke pelukannya sambil menangis. Anise tersenyum puas, terjepit di antara orang-orang yang dicintainya. Keesokan harinya, Eugene terbangun di kamar mansion yang telah dialokasikan untuknya. Pembicaraan dengan Anise, atau lebih tepatnya, Christina, dan Molon berlangsung sampai dini hari, tapi tidak ada yang mengangkat alis. Lagi pula, sangat normal bagi Molon the Brave, pahlawan legendaris yang menghadapi Raja Iblis 3 abad lalu, untuk menasihati pahlawan dan orang suci saat ini. Sepertinya tidak ada yang tidak pada tempatnya. Selain itu, meski belum istirahat, Molon menyampaikan undangan kepada semua anggota keluarga Leonhardt sejak fajar menyingsing. Tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan dan memberikan kata-kata berkat kepada ahli waris Great Vermont. Kuharap si idiot itu tidak mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Molon sudah dinasehati sejak subuh. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Eugene adalah reinkarnasi Hamel, jadi Molon harus memperhatikan apa yang akan dia katakan. Gavit Linman dan Kabut Hitam belum kembali sejak kepergian mereka malam sebelumnya. Molon merasakan kegelisahan muncul di dalam dirinya. Seperti yang telah dia sebutkan di gerbang, dia tidak bisa tidak merenungkan apakah Gavit sedang membuat semacam skema di padang salju yang luas. Namun, Eugene bersikeras bahwa Gavit tidak mampu melakukan pengkhianatan seperti itu. Terlepas dari kepergiannya yang memalukan sebelumnya, Eugene yakin Gavit adalah individu yang bangga dan setia kepada Raja Iblis Penahanan. Gagasan tentang dia membalas dendam tidak masuk akal di benak Eugene. Selain itu, Eugene menepis kekhawatiran Gavit melancarkan serangan ke benteng dengan kabut hitam. Baginya, itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu. Eugene tidak bisa menahan rasa geli saat dia berjalan di dekat tembok benteng. Oh, astaga, dia terkekeh sia-sia pada dirinya sendiri. Christina tidak berjalan di sampingnya saat ini. Kesetiaannya adalah kepada kerajaan suci, dan sebagai uskup cahaya, dia berafiliasi dengan perjanjian luminus, seperti halnya dengan semua uskup. Oleh karena itu, dia saat ini berada di perusahaan mereka. Pelatihan sedang berlangsung di luar benteng. Itu adalah kolaborasi antara Korps Sihir Arot dan penyihir milik sekolah bawah tanah Nahama. Para ksatria saat ini sedang bertarung melawan pasukan monster yang dipanggil. Para ksatria yang terlibat dalam pertempuran yang sedang berlangsung adalah milik aliansi anti-iblis. Berdiri di belakang mereka adalah tabib dan pendeta dari aliansi dan Yuras, siap untuk merawat luka yang mungkin timbul. Sementara mereka semua memberikan upaya terbaik mereka, itu tidak terlalu mengesankan Eugene. Dia tahu bahwa binatang iblis adalah lawan yang jauh lebih tangguh daripada monster biasa. Selain itu, monster yang tercemar energi iblis secara signifikan lebih ganas dan berbahaya daripada rekan mereka yang tidak rusak. Bagi Eugene, tampaknya pelatihan yang mereka terima hanya menggores permukaan dari apa yang diperlukan untuk menghadapi ancaman semacam itu. Tapi tidak ada yang bisa menghindarinya. Seperti yang dikatakan Aman Ruher, nilai sebenarnya dari Night March terletak pada pengumpulan tokoh-tokoh paling berpengaruh di benua itu. Faktanya, bahkan Raja Iblis Penahanan telah muncul sehari sebelumnya, yang berarti bahwa para raja saat ini sibuk dengan diskusi tentang persiapan masa depan di dalam kastil. Namun, meninggalkan para ksatria tanpa pengawasan selama ini bukanlah suatu pilihan. Oleh karena itu, para ksatria akan melanjutkan latihan mereka, meskipun itu membosankan dan agak tidak praktis. Namun demikian, para ksatria menemukan kepuasan dalam membandingkan keterampilan mereka dengan rekan-rekan mereka, yang memberi mereka rasa superioritas. Itu juga merupakan kesempatan untuk pengayauan, karena banyak ksatria dan tentara bayaran berkumpul di Night March Chapter. Beberapa tentara bayaran akan menerima kontrak eksklusif, dan yang lain bahkan akan menjadi ksatria. Kamu sedang menonton sesuatu yang sangat membosankan. Pemilik suara itu mendekat tanpa menyembunyikan kehadirannya, dan begitu dia menyadari kurangnya respons Eugene, dia berbicara lebih dulu. Tidak seburuk itu setelah kamu menonton sebentar, kata Eugene, menoleh. Seorang pria jangkung sedang menatap Eugene. Itu adalah Komandan 12 terbaik Simuin, ksatria pertama, Ortus Neman.